Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imran Hidayatullah dengan NPM 245705112. Jadi saya akan mengikuti pertemuan ke-8 tentang cross diagram. Nah, di sini pengertian cross diagram itu sendiri, diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem. Diagram ini menunjukkan kelas beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Kelas diagram itu bersifat statis, yang artinya hanya menampilkan struktur dan hubungan, bukan alur proses yang terjadi dalam sistem. Nah, fungsi utamanya itu sendiri untuk memvisualisasikan, menentukan dan mendokumentasi fitur struktural dari pemodelan sistem. Nah, adapun fungsi lainnya itu pertama untuk menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas, kemudian meningkatkan pemahaman tentang gambar umum atau skema dari suatu program, memperlihatkan bagaimana sistem bekerja, termasuk memperlihatkan hubungan antara komponen sistem, yang membantu mengetahui kode spesifik tertentu yang perlu diprogram dan implementasikan ke struktur sistem yang telah direncanakan. Nah, adapun manfaatnya itu sendiri itu untuk membantu menampilkan struktur sistem dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami, yang tanpa bergantung pada teknologi atau bahasa pemrograman tertentu. Melalui diagram ini, pengembang dapat melihat dengan jelas bagaimana hubungan antar kelas serta fungsi dari masing-masing bagian dari sistem. Kedua, dengan menampilkan cross diagram, perencanaan sistem menjadi lebih terstruktur dan terperinci. Jika dapat digunakan untuk menjelaskan kepada sistem kepada berbagai pihak, baik tim pengembang maupun stakeholder non-teknis, karena bentuknya visual dan mudah dipahami. 4. Dengan mempelajari jenis diagram ini, maka akan membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang gambar umum skema dari suatu aplikasi yang digunakan. Kemudian itu yang terakhir itu bermanfaat dalam memudahkan data dalam sistem informasi, baik untuk sistem sederhana maupun kompleks. Nah, keunggulan kelas diagram itu sendiri, yang pertama, berfungsi untuk menjelaskan suatu model data, sebuah program baik model data sederhana maupun kompleks, sudah memberikan gambaran umum tentang skema aplikasi dengan jelas. 3. Untuk membantu menyampaikan kebutuhan dari suatu sistem. Nah, komponen diagram kelas ini sendiri memiliki 3 komponen penyusun, yaitu komponen atas, tengah, dan bawah. Nah, komponen atas itu namanya kelas name. Setiap kelas itu pasti memiliki nama yang berbeda-beda, sebutan lain untuk nama ini. Ada simple name. Komponen tengah itu yaitu atribut yang digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas ataupun karakteristik dari kelas tersebut. Atribut ini dapat ditulis lebih detail dengan cara memasukkan tipe nilai. Nah, komponen bawah itu ada metode yang menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Metode ini digunakan untuk menggambarkan apa saja yang mampu dilakukan oleh kelas tersebut. Metode ini sendiri digunakan untuk memspesifikasi perilaku dari kelas. Nah, contoh spesifikasinya itu di sistem pemesanan makanan. Sebuah sistem digunakan untuk memesan makanan secara online. Pengguna dapat melihat menu yang tersedia, memilih makanan, dan melakukan pemesanan. Sistem akan menyimpan data pemesanan dan menampilkan konfirmasi kepada pengguna. Terdapat admin yang dapat mengelola data makanan. Nah, di sini use case diagram itu sendiri. Nah, pengguna dapat melihat menu, memesan makanan, melihat iklan makanan. Sedangkan admin itu dapat mengelola data makanan. Nah, seperti sistem ini sendiri, terdapat beberapa use case diagram yang dapat dilakukan oleh pengguna, yaitu melihat menu, melihat data makanan, dan memesan, serta admin dapat mengelola data makanan. Namun pada modul ini akan dijelaskan pada use case pemesanan makanan untuk pembahasan lebih lanjut.
Nah, untuk activity diagram itu sendiri, pengguna bakal membuka daftar menu, kemudian sistem itu akan menampilkan daftar menu, dan sistem juga akan menampilkan detail makanan, dan kembali ke pengguna akan memilih makanan, kemudian menekan tombol pesan, kemudian ke database itu akan menyimpan data pemesanan, lalu ke sistem akan menampilkan konfirmasi pemesanan dan selesai. Nah, untuk class diagram itu sendiri yang berkaitan dengan konsep model view controller atau MPC ya sebagai berikut. Nah, untuk di class diagram pertama itu pesanan controller, dia bisa lihat menu, pilih menu, pesan makanan, dan konfirmasi pesanan. Untuk konfirmasi view dia akan tampil konfirmasi. Untuk menu untuk class diagram menu view dia akan tampil menu. Class diagram detail menu view akan menampilkan detail dari menu. Nah, untuk menu itu sendiri, class menu dia bakal menampilkan nama menunya itu, kemudian harga menunya, dan deskripsi tentang makanannya. Nah, untuk class diagram pesanan dia akan menampilkan menu, jumlah pesanannya, dan total harganya. Nah, ini untuk penjelasannya. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan class diagram dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.